Samsat. Walaupun hari ini kita ibadahnya online, kita yakin teman-teman di rumah masih tetap antusias. Sama seperti kita semua di sini tetap antusias mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Benar banget Yemi. Aku mau ingetin buat teman-teman, kita mau memuji Tuhan, kita siapin sikap kita siapin hati kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Benar, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, yuk aku undang teman-teman untuk siapin hati. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak yang baik, kalau hari ini kami boleh bangun dengan kondisi tubuh yang baik, kondisi tubuh yang sehat. Itu semua hanya karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu. Kalau sebentar Tuhan, kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum, boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Engkau pimpin serta ibadah ini dari awal hingga akhir akan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa, kami mau mengucap syukur, haleluya, amin. Kita mau angkat satu pujian yang mengingatkan kita kalau Tuhan gak pernah lupain kita, Tuhan gak pernah ninggalin kita, sekalipun dosa kita merah seperti kain kesumba, Tuhan tetap pandang kita berharga. Pujian ini dari awal dengan lebih sungguh-sungguh lagi.
buat Tuhan. Yes, kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita mau memuji, meninggikan nama Tuhan. Amin. Amin. Walaupun dimanapun kita berada, kita serukan namanya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, segala kuasa tunduk dalam namanya. Mari kita sambut Tuhan, kita sorak-sorai bagi nama Tuhan. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah.
thank you. Kita mau siapin hati kita teman-teman. Kita mau mendengar sebagian dari firman Tuhan. Yuk aku undang teman-teman buat kita siapin roh kita, siapin telinga kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Dia, memuji dengan satu lagu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Bilang, Kaulah Tuhan kami, Yesus. Di bumi dan di surga, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu.
Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kalau pada sore hari ini kami boleh kembali bersama-sama belajar mengenai firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau mengurapi hamba-Mu dari tempat yang maha tinggi, agar supaya setiap perkataan yang keluar adalah perkataan firman yang disampaikan bagi setiap anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Agar supaya anak-anak muda memahami bahwa mereka berbeda dari anak muda yang lain Tuhan Yesus. Mereka menjadi anak-anak muda yang sesuai dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Sucikan dan kuduskan setiap kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang memimpin jalannya pemberitaan firman-Mu agar supaya setiap kami boleh mengerti dan memahami firman yang disampaikan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Salt, sign and lighting teenager. Ya. Sore hari ini saya dikasih tema masih dalam rangkaian tema besar kita sih sebenarnya, masih dalam rangkaian tema besar kita berjaga-jaga dan berdoa. Dan minggu ini saya dikasih tema untuk menyampaikan firman mengenai bagaimana cara pandang Kristus yang membuat hidup kita berbeda dengan orang-orang dunia. Bagaimana cara pandang Kristus yang membuat hidup kita berbeda dengan orang-orang dunia. Khususnya buat Anda semua yang masih muda, yang membuat hidup Anda semua di sini nih berbeda dari orang-orang yang di luar Tuhan. Dan ayat yang dikasih untuk tema pada sore hari ini adalah Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan bilang begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sebelum saya masuk mengenai bagaimana cara pandang Kristus yang membuat hidup kita berbeda, sekarang saya balik bertanya, bagaimana Anda memandang hidup Anda? Sebagai orang yang katanya orang Kristen, sebagai orang yang katanya anak muda yang di dalam Tuhan. Gimana cara pandang kamu terhadap diri kamu sendiri? Nggak usah mikir orang lain, nggak usah ngelihat orang lain. Coba, gimana cara pandang kamu, bagaimana kamu memandang diri kamu sendiri sebagai orang yang mengaku anak Tuhan, sebagai orang yang mengaku orang Kristen. Coba renungin, coba pikirin. Bagaimana kamu memandang diri kamu? Karena cara kamu memandang diri kamu sendiri itu yang akan itu yang akan memimpin langkah kehidupan kamu. Cara kamu memandang diri kamu akan menentukan langkah kehidupan kamu. Ya. Sekarang kita coba lihat. Kita coba lihat cara pandang Kristus. Ini sih saya hanya mencoba gitu ya. Saya hanya mencoba gimana sih cara pandang Kristus yang membuat hidup kita berbeda melalui firman Tuhan. Ya, melalui firman Tuhan. Karena
komunikasi, karena komunikasi kita dengan Tuhan kan lewat doa, lewat firman gitu ya. Kalau misalnya saya secara langsung, misalnya saya bertanya sama Cisisi, gimana cara pandang Cisisi terhadap anak-anak SALT di tempat ini, enak ngobrolnya, gitu ya. Cisisi mungkin bisa mengemukakan, oh cara pandang saya terhadap anak SALT begini nih, anak SALT anak-anak yang kreatif, misalnya. Anak-anak SALT itu anak-anak yang imajiner, penuh dengan imajinasi, dan anak-anak SALT itu anak-anak yang bersatu gitu ya. Setiap ada apa-apa mereka akan solid bersatu. Ada satu orang bermasalah, SALT semua akan mencoba membantu gitu. Kan enak ngobrolnya. Tapi kan ini kalau misalnya saya tanya sama Tuhan, Tuhan cara pandang Tuhan terhadap anak-anak SALT gimana Tuhan? Dan yang bisa saya pelajari, yang bisa saya dapat melalui firman Tuhan, dan akan saya coba sampaikan gitu, cara pandang Kristus yang membuat hidup kita berbeda, gitu. Ya, kita lihat, saya mencatat ada beberapa poin, gitu ya. Saya mencatat ada beberapa poin yang membuat hidup kita itu berbeda. Poin yang pertama, di mata Tuhan ini kita adalah anak. Di mata Tuhan kita ini adalah anak. Ya. Di dalam Roma 8 ayat 15 bilang begini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, firman Tuhan di dalam Roma 18 ayat 15 bilang, oleh roh kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Karena apa? Karena di mata Tuhan kita ini anak. Ya. Cara pandang Kristus terhadap kita, itu kita adalah sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan. Lagi satu ayat lagi di dalam 2 Korintus 6 ayat 18. 2 Korintus 6 ayat 18 bilang begini. Dan aku akan menjadi bapakmu. Aku di sini huruf besar, artinya Tuhan bilang akan menjadi bapakmu. Dan kamu akan menjadi anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Cara pandang yang pertama yang bisa saya pelajari, cara pandang Kristus terhadap kita sehingga kita menjadi berbeda dengan yang lain, itu adalah karena di mata Tuhan kita ini anak. Kita ini anak. Karena kita ini sebagai anak, jadi kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan selayaknya kita komunikasi dengan seorang bapak. Mungkin dari sebagian atau mungkin ada dari beberapa kita, saya nggak suka sama bapak saya. Apaan? Saya sebagai anak sama bapak saya nggak diakuin, masa saya sering dimarah-marahin, sering diomelin, sering dimaki-maki itu. Ya. Kalau itu terjadi sebenarnya gambaran bapak terhadap anaknya memang sedikit rusak, tapi bukan berarti tidak bisa diperbaiki. Dan Tuhan ini menganggap kita, Tuhan ini memandang kita sebagai anak. Itu yang membuat kita berbeda dengan orang lain. Sebagai anak-anak Tuhan, pada saat kita berdoa sama Tuhan, kita bisa berdoa sebagaimana layaknya seorang anak bicara kepada Bapa. Ya, seorang anak yang memiliki hubungan yang baik dengan bapaknya, pada saat dia meminta sesuatu kepada bapaknya, dia bisa meminta dengan berbicaranya enak. Bisa dengan cara ngobrol. Pak, aku udah lama nih nggak beli sepatu baru. Ada sepatu baru nih yang aku incar, Pak, tapi harganya mahal. Harganya hampir 1 juta, Pak. Enak, ngomongnya enak. Ya. Dan
Karena Tuhan memandang kita sebagai anak, cara kita berbicara kepada Tuhan sebenarnya enak. Dalam kita berdoa kepada Tuhan, kita bisa memanggil Dia Bapa dalam kerajaan surga. Saya saat ini lagi menghadapi permasalahan. Saat ini saya lagi ada masalah di dalam pekerjaan saya. Saat ini saya lagi ada permasalahan di dalam kuliah saya. Saya nggak tahu mau ngadu kemana. Saya nggak tahu mau cerita kemana. Karena Engkau adalah Bapa dalam kerajaan surga yang mengasihi saya berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa. Tolong saya buka jalan buat saya. Enak kan? Berdoanya, kita berdoa kepada Tuhan sebagaimana layaknya kita berbicara kepada Bapa, berbicara kepada orang tua kita sendiri. Kenapa? Karena Tuhan memandang kita ini sebagai anak, bukan sebagai atasan dengan bawahan, bukan. Tapi Tuhan memandang kita sebagai anak, dan itu yang membedakan kita dengan orang lain. Karena kita sebagai anak Tuhan. Karena Tuhan memandang kita sebagai anak, bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita terhadap Tuhan? Kalau kita sebagai anak suka kurang ajar sama orang tua kita, mungkin sikap kita terhadap Tuhan pun akan menjadi kurang ajar. Tapi kalau kita sebagai anak yang tahu balas budi, sebagai anak yang menghormati orang tua, maka hubungan kita dengan Tuhan pun akan menjadi hubungan yang baik. Karena Tuhan memandang kita sebagai anak. Ya. Kalau kita perhatikan di dalam Lukas 11, nanti kalian bisa baca di rumah, full dari ayat 1. Ya, itu perikopnya berjudul hal berdoa. Apa yang kita butuhkan, kita bisa lakukan dengan berdoa kepada Tuhan. Ya. Kenapa? Karena kita ini anak, kita ini anak, gitu. Maka kita bisa minta kepada Tuhan selayaknya seperti anak meminta sesuatu kepada orang tuanya. Dan itu Tuhan ajarkan, dan itu Tuhan kasih. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, karena Tuhan udah memandang kita sebagai anak, jadi kita pun harus bersikap dan memandang Tuhan sebagai orang tua kita, sebagai Bapak kita. Yang kita bisa ngadu, kita bisa bercerita, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan sebagaimana layaknya anak berkomunikasi dengan bapaknya. Kenapa? Karena kita di mata Tuhan adalah anak. Kita bisa karena posisi kita sebagai anak terhadap orang tuanya saat ketemu bisa komunikasi di rumah, bisa komunikasi di ruang keluarga, bahkan bisa komunikasi di mobil, bisa komunikasi waktu berjalan-jalan dengan orang tua. Kenapa? Karena posisinya anak. Sama halnya dengan kita dengan Tuhan. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan sebagai Bapa, bisa di mana aja. Bisa di mana aja. Saat kita butuh Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Karena kita sebagai anak. Yang kedua, di mata Tuhan itu kita ini adalah sahabatnya. Di mata Tuhan kita ini adalah sahabatnya Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat yang 13 sampai dengan 15. Yohanes 15 ayat 13 sampai dengan ke-15. Firman Tuhan bilang begini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahu kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Tuhan memandang kita sebagai seorang sahabat. Bukan cuma sekedar seorang anak,
tapi Tuhan memandang kita sebagai seorang sahabat. Ya. Saat kita memiliki sahabat, ya, kalau kita memiliki sahabat, kita bisa bercerita. Kita bisa bercerita dengan enak kepada sahabat kita. Beda dengan teman. Berbeda dengan teman. Mungkin kalau kita ada sekedar teman, kita nggak bisa bercerita tentang hal-hal yang bersifat rahasia, hal-hal yang bersifat pribadi. Tapi karena kita punya sahabat, kepada seorang sahabat, kita bisa bercerita hal-hal yang sifatnya pribadi kepada sahabat kita. Dan Tuhan memandang kita sebagai sahabat. Bahkan Tuhan Yesus sebagai sahabat udah kasih contoh sahabat, menjadi sahabat yang luar biasa. Firman Tuhan tadi bilang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Karena kita sebagai sahabatnya Tuhan, sampai Tuhan rela memberikan nyawanya gantiin kita yang berdosa. Tuhan bilang, aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Artinya Tuhan punya rahasia yang diceritakan kepada sahabat-sahabatnya. Rahasia apa? Rahasianya mana? Saya nggak pernah dengar Tuhan memberikan rahasia sama kita. Baca Alkitabnya. Di situ dikasih tahu bahwa ada rahasia yang Tuhan kasih tahu buat kita lakukan. Ada rahasia pribadi Tuhan yang Tuhan ceritakan untuk sahabat-sahabatnya. Jadi karena kita sebagai di mata Tuhan kita ini sahabat Tuhan, jadi kita bisa bercerita kepada Tuhan hal-hal yang bersifat pribadi. Tapi kan Tuhan tahu isi hati kita. Katanya Tuhan tahu jalan pikiran kita. Betul, Tuhan tahu jalan pikiran kita, Tuhan tahu isi hati kita. Tapi kalau kamu enggak mau bercerita, Tuhan juga enggak maksa. Kalau kamu enggak mau mengatakan cerita rahasia sama Tuhan, Tuhan juga enggak maksa. Tapi di mata Tuhan kamu tetap sahabatnya Tuhan. Dan firman Tuhan, kamu adalah sahabatku. Kalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya. Sebagai sahabat Tuhan, kita bisa bercerita dengan enak. Masalah kita, pergumulan kita, kebahagiaan kita, rasa sukacita kita, ataupun apa yang kita alamin, apa yang kita gumulin, semuanya kita bisa ceritakan. Kenapa? Karena Tuhan itu sebagai sahabat kita. Tuhan memandang kita sebagai sahabat. Nah, sekarang bagaimana kebalikannya? Bagaimana kamu memandang Tuhan? Apakah kamu menganggap bahwa Tuhan itu sahabat kamu atau bukan? Kalau kamu merasa Tuhan itu bukan sahabat, maka kamu nggak akan bisa menceritakan hal-hal yang sifatnya pribadi. Padahal Tuhan tahu saat ini kamu sedang mengalami pergumulan. Saat ini Tuhan tahu kamu sedang menghadapi permasalahan. Tapi karena kamu nggak mau cerita, ya sama seperti halnya kita sebagai sahabat. Kalau saya punya masalah, saya nggak mau cerita sama sahabat saya. Sahabat saya mungkin dengar dari orang lain bahwa saya sedang punya masalah. Tapi karena saya nggak cerita kepada sahabat saya, maka sahabat saya pun belagak, nggak peduli. Maka sahabat saya pun pura-pura nggak tahu. Bodoh amat. Kenapa? Karena saya sebagai sahabatnya tidak bercerita. Dan Tuhan memandang kita ini sebagai sahabatnya. Mau nggak kita bercerita sama Tuhan? Mau nggak kita menjadikan Tuhan itu sebagai sahabat kita? Yang artinya lebih dari sekedar teman, yang artinya lebih sekedar bukan cuma sekedar ketemu say hello. Bukan cuma sekedar berdoa, terima kasih Tuhan saya mau makan, berkati makanan ini, amin. Tapi Tuhan mau yang lebih, karena di mata Tuhan kamu itu sahabatnya Tuhan. Tuhan mau antara kita dengan Tuhan tuh lebih sekedar just say hello,
Selamat pagi Tuhan, saya mau kerja, pimpin dalam perjalanan saya. Selamat pagi Tuhan, saya mau kuliah, pimpin dalam perjalanan saya, pimpin dalam kuliah saya supaya saya mengerti, memahami kuliah hari ini. That's all. Tapi Tuhan mau lebih. Tuhan mau lebih. Kenapa? Karena Tuhan memandang kita sebagai sahabat. Dan karena Tuhan memandang kita sebagai sahabat, saat kita berdoa pun kita bisa seperti bercerita kepada sahabat kita. Itu. Kita bisa berdoa di mana aja, kita bisa bercerita kepada Tuhan di mana aja, kapan aja, bahkan pada saat di perjalanan pun, aduh Tuhan, hari ini ada kuis. Saya ragu, saya bisa apa enggak ya Tuhan? Tolong pimpin saya Tuhan. Kamu berdoa sambil di jalan, kamu berdoa sambil nyetir motor, kamu masih bisa bercakap-cakap dengan sahabat kamu. Apakah yang lain bisa seperti itu? Apakah orang lain bisa seperti itu? Belum tentu. Kenapa? Karena kamu adalah sahabatnya Tuhan. Kamu sahabatnya Tuhan, kamu bisa berbicara kepada Tuhan di mana aja. Kamu bisa berbicara kepada Tuhan kapan aja dan bercerita seluruh isi hati kamu. Tumpahin isi hati kamu kepada Tuhan karena Tuhan adalah sahabat kamu. Yang ketiga, di mata Tuhan kita adalah murid yang dikasihi. Di mata Tuhan kita adalah murid yang dikasihi. Yohanes 13 ayat 13 dan 15. Yohanes 13 ayat 13 bilang begini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ayat yang ke-15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Di mata Tuhan kita ini murid yang dikasihi Tuhan. Di mata Tuhan kita ini murid. Artinya Tuhan guru, kita murid. Dan Tuhan bilang di dalam Yohanes 13 ayat 15, Tuhan sudah memberikan satu teladan. Tuhan sudah kasih contoh buat kita. Ya, Tuhan kasih contoh bahwa Tuhan mengasihi orang, Tuhan menyembuhkan orang, menolong orang. Tuhan mendoakan murid-muridnya, Tuhan berdoa untuk banyak orang. Dan itu teladan yang Tuhan berikan buat kita. Karena kita ini di mata Tuhan adalah murid yang dikasihi Tuhan, maka kita harus melakukan apa yang seperti Tuhan lakukan. Karena firman Tuhan bilang Tuhan sudah memberikan satu teladan. Supaya kita berbuat sama seperti yang telah Tuhan perbuat. Kalau Tuhan rajin berdoa, kita juga harus rajin berdoa. Karena Tuhan sering bercakap-cakap dengan Allah Bapa, kita pun harus meneladani kepada Tuhan. Bahwa kita bercakap-cakap dengan Tuhan lewat doa, lewat pembacaan firman, kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Kalau Tuhan berdoa untuk kesembuhan orang, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan menjadi sahabat di kala susah. Contohnya waktu Lazarus meninggal, Tuhan menjadi sahabat yang ada di kala sahabatnya kesusahan. Maria dan Marta dalam keadaan susah karena saudara laki-lakinya meninggal. Tuhan ada. Tuhan ada. Dan Tuhan mau kita meneladani. Tuhan mau kita meneladani di dalam kehidupan kita. Meneladani apa yang Tuhan sudah lakukan. Karena di mata Tuhan ini kita adalah murid. Dan perintah Tuhan adalah meneladani apa yang Tuhan sudah perbuat. Yang keempat, di mata Tuhan yang membuat kita berbeda. Yang keempat adalah di mata Tuhan ini kita berharga. Di mata Tuhan ini kita berharga. Yesaya 43 ayat keempat. Yesaya 43 ayat keempat bilang begini. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia,
dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Di mata Tuhan kita ini berharga. Berharga. Ya. Di mata Tuhan kita ini adalah anak. Di mata Tuhan kita ini adalah sahabat. Di mata Tuhan kita ini adalah murid yang dikasihi. Murid yang dikasihi. Kalau kita disayang sama guru, itu biasanya kita dapetin lebih dari guru-guru. Ya. Dan Tuhan memandang kita sebagai murid yang dikasihi. Dan yang keempat adalah di mata Tuhan kita ini berharga. Kita ini berharga. Cara pandang Kristus terhadap kita manusia yang adalah orang berdosa, yang adalah manusia yang harusnya dihukum. Tapi karena Tuhan memandang kita ini begitu luar biasa, ya, cara pandang Kristus terhadap kita begitu luar biasa, membuat kita itu berbeda gitu, berbeda. Contohnya paling gampang cara kita berdoa. Saking keenakannya, gampangnya kita berdoa, kita bisa berdoa kapan aja, di mana aja gitu loh. Seringkali kita tidak mempedulikan gitu loh saat kita berdoa kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah kasih kemudahan-kemudahan. Itu yang membuat kita berbeda, ya. Membuat kita berbeda dengan yang lain gitu. Karena Tuhan memandang kita berharga di mata Tuhan. Karena Kristus memandang kita begitu luar biasa. Sekarang saya balik pertanyaannya seperti tadi di awal pembukaan. Di awal saya akan seperti di awal saya balik. Bagaimana cara kamu memandang diri kamu sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen? Kalau Tuhan udah memandang kamu sebagai anak, sebagai sahabat, sebagai murid yang dikasihi, dan kamu berharga di mata Tuhan, gimana cara kamu memandang diri kamu sendiri sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen? Firman Tuhan di dalam Mazmur 139 ayat 13 mengingatkan kepada kita. Firman Tuhan bilang begini, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Lagi, ayat yang Yesaya 44 ayat kedua. Yesaya 44 ayat kedua dan 24 ini hampir mirip. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Kemudian Yesaya 44 ayat 24, firman Tuhan bilang begini, beginilah firman Tuhan, penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang mengamparkan bumi. Dan masih ada kelanjutannya. Saya ambil poin di membentuk engkau sejak dari kandungan. Sejak dari kandungan itu Tuhan tahu kamu akan lahir. Sejak dari Tuhan Yesus itu menenun kita di dalam kandungan ibu kita. Ya, Tuhan tahu kamu akan lahir dari keluarga A, Tuhan tahu kamu akan lahir dari keluarga B, Tuhan tahu kamu akan lahir di Jakarta, Tuhan tahu kamu akan lahir di Kalimantan, Tuhan tahu kamu akan lahir di Papua sekalipun. Kenapa? Karena Tuhan menenun kita dari dalam kandungan. Dan di mata Tuhan kita ini berharga, berharga di mata Tuhan. Tuhan membentuk kita dari kandungan ibu kita. Sekarang gimana? Bagaimana cara kamu memandang diri kamu sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen? Kita kembali ke ayat yang menjadi tema kita hari ini di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Ya. Firman Tuhan bilang begini di dalam Roma 12 ayat yang kedua,
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di mata Tuhan kita udah begitu luar biasa, di mata Tuhan kita sudah berharga. Dan firman Tuhan ingetin kepada kita, bagaimana cara kita memandang hidup kita, bagaimana cara Tuhan bagaimana kita memandang kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang ngakunya orang Kristen. Firman Tuhan bilang, ingetin kita nih di dalam Roma 12 ayat 2. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau kita ke atas sedikit dari ayat Roma 12 ayat yang kedua, kita ke atas sedikit di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-1. Ayatnya yang ke-1. Itu di dalam Roma 12 ini adalah persembahan yang hidup. Ya. Firman Tuhan Roma 12 ayat 1 bilang begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Cara pandang Tuhan terhadap kita yang membuat kita berbeda adalah karena kita dianggap sebagai anak, karena kita dianggap sebagai sahabat, karena kita dianggap sebagai murid yang dikasihi, dan kita berharga di mata Tuhan. Kita ini berharga di mata Tuhan. Gitu. Sekarang gimana kita memandang diri kita? Di dalam Roma 12 ayat 1 yang kedua, Tuhan bilang persembahkan hidup yang kudus, yang berkenan. Tapi kalau kamu pakai hidup kamu masih sama seperti orang lain, kalau orang lain mabuk-mabukan, kalau orang lain masih hidup serampangan, masih hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, kalau kamu ikut-ikutan kepada Tuhan, kamu gak ada bedanya. Padahal Tuhan bilang kamu itu berharga di mata Tuhan, kamu itu sahabatnya Tuhan, kamu itu anaknya Tuhan. Jadi hidup kita memang harus berbeda gitu. Hidup kita memang harus berbeda. Nah, sebagai ayat yang terakhir kita baca dalam 1 Timotius 4 ayat 12 sampai dengan yang ke-13. Sebagai ayat yang terakhir, 1 Timotius 4 ayat 12 bilang begini. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ayat yang ke-13, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci dan dalam membangun dan dalam mengajar. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, yang di mata Tuhan kita begitu berharga, luar biasa, karena Tuhan sudah menenun kita, membentuk kita dari dalam kandungan. Firman Tuhan ingetin kita supaya kita ini emang harusnya berbeda. Kita ini memang harus berbeda dari orang yang di luar Tuhan. Caranya Tuhan udah kasih tahu. Di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-13. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Artinya di dalam masa muda kamu jangan sia-siakan masa muda kamu. Artinya dalam masa muda kamu nih, dalam masa-masa sekarang ini jangan sia-siakan dengan hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dengan hidup yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Norma-norma yang baik yang berlaku di dalam masyarakat itu pun sebenarnya sebagai bagian dari kehidupan yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Tapi jadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang ngakunya orang Kristen, yang ngakunya anggota SALT dari GBI Ketapang Utara, tapi perkataan kamu masih keluar perkataan-perkataan yang kasar, masih keluar perkataan kalau lagi bercanda dengan mudahnya mengeluarkan kebun binatang, yang lagi bercanda dengan mudahnya mengumpat kata-kata
yang kotor, kamu nggak ada bedanya. Tapi firman Tuhan ingetin. Firman Tuhan itu mengingatkan kepada kita, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan. Dalam perkataan. Kemudian jadi teladan dalam tingkah laku. Kalau tingkah laku kamu masih sama dengan orang-orang yang lain, yang masih kurang ajar sama orang tua, yang masih kalau bercanda main glepok gitu ya, yang masih bercanda, yang kalau lagi bercanda sama temennya itu sepertinya biasa, kan itu biasa sih bercanda sama temen, tapi bercanda kamu kasar. Kamu tidak memandang diri kamu sebagai anak Tuhan. Kamu tidak memandang diri kamu sebagai orang yang berharga di mata Tuhan. Karena sebagai orang yang di mata Tuhan itu berharga, Tuhan ngingetin. Jadilah teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku. Kemudian dalam kasih. Tuhan ingetin kita, jadi teladan dalam kasih. Dan juga jadi teladan dalam kesetiaan. Kesetiaan dan dalam kesucian. Kalau kehidupan kamu masih sama dengan orang-orang lain, berarti kamu memandang diri kamu itu sebagai orang-orang yang boleh dikatakan, kalau boleh saya katakan, rendah. Padahal kamu di mata Tuhan kamu berharga. Padahal di mata Tuhan kamu itu adalah anak. Padahal di mata Tuhan kamu itu adalah sahabat. Padahal di mata Tuhan kamu adalah murid. Tuhan memandang kita begitu luar biasa. Dan yang membuat kita berbeda dengan orang-orang lain, dengan orang-orang, khususnya orang-orang di luar Tuhan, adalah kita ini anak yang luar biasa. Kita ini anak yang dibentuk Tuhan dari dalam kandungan menjadi anak yang luar biasa, berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan, jadi teladan. Jadi jangan sampai masa muda kita ini jangan sampai orang bilang, ini anak muda ke gereja tapi kelakuannya kayak anak setan. Jangan sampai kayak begitu. Tapi jadilah teladan, jadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Jadi belajarlah mulai mengerem pada saat kamu bercanda. Sepertinya bercanda, tapi hati-hati di dalam kamu bercanda. Kalau bercanda kamu kasar, nggak ada bedanya kamu dengan yang lain. Kalau omongan kamu kasar, omongan kamu masih mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak pantas sebagai anak-anak Tuhan, kamu gak ada bedanya gitu. Padahal di mata Tuhan kamu tuh berharga luar biasa. Kemudian di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-13 firman Tuhan bilang gini, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Tuhan ngingetin, Tuhan mengingatkan masih dalam rangkaian berjaga-jaga dan berdoa. Bertekun dalam kitab suci. Artinya kita bertekun di dalam membaca firman Tuhan. Dalam membangun dan dalam mengajar, saling mengingatkan di dalam persekutuan, di dalam komunitas SALT ini, saling mengingatkan, saling membangun, dan saling mengajar akan firman Tuhan. Tuhan bilang kamu berharga di mata Tuhan. Jadi jangan sia-siakan. Di mata Tuhan kamu itu adalah anak. Di mata Tuhan kamu itu adalah sahabat. Di mata Tuhan kamu adalah murid yang dikasihi. Dan di mata Tuhan kamu berharga. Jadi jangan pandang diri kamu sebagai orang yang rendah. Jangan pandang diri kamu sebagai orang yang hina. Jangan pandang diri kamu sendiri sebagai orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Jangan, karena Tuhan itu memandang kamu begitu luar biasa. Jadilah teladan di dalam tingkah laku, di dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan dalam kesucian. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan, kita mau tutup firman Tuhan ini di dalam doa. Dan biarlah firman ini menjadi rema di dalam kehidupan kita, mengingatkan kepada kita bahwa kita ini di mata Tuhan begitu luar biasa. Dan ini menjadi cara pandang kita terhadap diri kita. Karena Tuhan memandang kita begitu luar biasa. Ubah
cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Jangan pandang diri kita nggak bisa apa-apa. Jangan pandang diri kita sebagai orang yang nggak sempurna. Jangan pandang diri kita dengan jelek. Karena Tuhan memandang kita luar biasa, dan itu yang akan menjadikan kita menjadi berbeda dengan orang lain. Mari tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman pada sore hari ini. Biarlah firman-Mu ini Tuhan terus mengingatkan kepada kita, mengingatkan kepada anak-anakmu di tempat ini Tuhan, bahwa di mata Tuhan kami ini adalah anak Tuhan yang luar biasa. Di mata Tuhan kami adalah sahabatnya Tuhan. Di mata Tuhan kami ini adalah murid yang dikasihi Tuhan. Dan di mata Tuhan kami ini berharga. Bagaimana Tuhan memandang kami dengan begitu luar biasa, biarlah firman ini mengingatkan kepada kita bahwa kami pun harus memandang diri kami menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Agar supaya kami tidak lagi memiliki pandangan negatif terhadap diri kami sendiri. Tetapi kami bisa merubah cara pandang kami, bahwa kami memang harus berbeda, bahwa kami berbeda dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan terus mengingatkan kepada kami sebagai anak-anak muda, sehingga kami menjadi anak-anak muda yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini terus bertumbuh di dalam setiap kami, mengingatkan dan menegur kepada setiap kami, sehingga kami bisa menjadi teladan. Di dalam masa muda kami menjadi teladan di dalam perkataan, di dalam tingkah laku kami, di dalam kesucian kami, di dalam tingkah laku kami, perbuatan kami Tuhan, kami menjadi teladan bagi orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan. Bahkan bagi teman-teman kami, bagi saudara-saudara kami, bahkan bagi keluarga kami khususnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Ciher buat sharing firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti ibadah SALT, merasa terberkati, boleh melakukan persembahan di QR ini. Bisa melalui BCA, CIMB Niaga, GoPay, Dana, Shopee, dan OVO. Untuk kode unik SALT sendiri adalah 9. Misalnya teman-teman mau melakukan persembahan 20.000, bisa 20.009. Nah, jangan lupa teman-teman, kita setiap hari jam 9 malam juga ada Intimate Night Prayer. Buat teman-teman yang rindu untuk bisa saling mendoakan, saling menguatkan, boleh banget join kita setiap hari ya jam 9 malam di Intimate Night Prayer. Nah, untuk doa berkat dan doa tutup saya serahkan kepada Ko Frans. Oke, thank you guys buat teman-teman semua yang udah mengikuti ibadah secara online. Sorry banget kalau hari ini kita nggak bisa onsite karena kita lagi cooking something for Christmas. Jadi sampai ketemu lagi di minggu depan, kita udah kembali onsite. Dan jangan lupa ntar malam kita tetap ada Intimate Night Prayer. Oke, ibadah kita sudah selesai. Kita mau akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pimpinan penyertaan Tuhan di ibadah online kami pada sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan kami masih bisa beribadah. Walaupun saat ini, hari ini kami beribadah secara online, tapi kami bersyukur dan kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat setiap teman-teman kami yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir, biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan boleh menjadi rema, menjadi kekuatan buat kami, boleh menjadi pegangan buat kami, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, dan juga setiap pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan saat ini kami mau menyambut berkat yang daripada Tuhan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita, tangan kita ke surga, sumber berkat kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang akan memelihara kita semua di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang sudah menerima berkat dan siap menjadi berkat, sama-sama dengan saya katakan, amin. Happy Sunday,
See you and God bless you.